Halo sahabat LKP semua, kali ini kita akan ini ya, memberi informasi terbaru mengenai aplikasi dari SDA ya. Ya, tentu ini berhubungannya dengan Dapodik ya. Nah, ini SDA ini untuk apa tuh namanya? Operator ya. Kalau login ya masuknya ke operator. Nah, di mana operator ini bisa menginput data Dapodik. Nah, ada yang terbaru. Terbaru itu apa ya? Di fitur di sini tidak terlihat ada yang seperti yang berubah, tapi di sini ada yang muncul yaitu lupa password ya. Jadi memudahkan ketika lupa password ya, terus registrasi ini udah ada juga ya, udah lama. Nah, ketika teman-teman misalkan nggak bisa login, maka ini yang terjadi ya. Nah, di sini di tampilan login dikasih pop up. Nah, ini ketika diklik di SDM, ini dilarikan ke SSO semua ya, ke SSO nih. SSO. Tapi kalau udah login masuk ke SDM lagi, tetap ya. Begitupun kayak seperti Perpal PD, Perpal SP, ini akan dilarikan ke SSO dulu nih, didirect ke SSO. Ketika udah login akan dimasuk ke link yang dimaksud ya, entah SDM atau ke Perpal sesuai dengan tujuan. Nah, di sini yang beda biasanya di sini ya, API key-nya nih. Nah, API key di belakang. Nah, jadi setiap login nanti berbeda API key ini. Nah, di sini yang beda adalah, nah ini ya. Nah, dalam rangka meningkatkan perlindungan data keamanan aplikasi dilakukan penerapan nih otentikasi ganda pada sistem. Nah, ini memang sih ini langkah bagus ya, karena ini menerapkan autentikasi dua faktor. Nah, ini biasa diambil di Play Store ya, di-download dulu autentikasi dua faktor. Nah, lalu diunduh ya, nah diinstal. Nah, selanjutnya login ya di autentikasi dua faktor dan klik tombol plus. Nah, ini pojok. Nah, arahkan ke sini, ini akan pop up. Nah, setelah itu ketika teman-teman masuk taruhlah nih udah punya aplikasi autentikasi dua faktor dan siap digunakan. Walaupun di autentikasi dua faktor itu kalau yang gratisan itu banyak pop-up iklan ya, di skip-skip aja ya iklannya ya. Nah, untuk masuk, misalkan di sini teman-teman memasukkan email dan password biasanya, ini loginnya biasanya error ya, tertolak karena harus di-reset di sini. Nah, ini ada dua cara. Yang saya lakukan yaitu adalah reset password, yaitu mengganti password yang lama gitu ya. Jadi kalau saya duplikat di sini, saya kembali, berarti di sini ya lupa password. Nah, kalau lupa password di sini maka meminta email. Nah, ini secara otomatis akan terreset emailnya dan akan memunculkan barcode di sini. Lalu di barcode autentikasi dua faktornya masukin kodenya ya, masukin lalu kirim submit nanti akan selesai. Nah, tapi emailnya harus aktif ya karena setiap penggantian password akan diverifikasi oleh email. Jadi ketika masukkan email, masukkan ini akan ada masuk ke email juga gitu. Nah, nanti ketika diklik email itu akan masuk apa tuh namanya? Ya semacam ini ya, tombol. Oke, saya cek dulu nih emailnya ya sebentar. Email yang ini ya, yang muncul tuh seperti ini. Ini oke, izin aja ya. Ini muncul kadang-kadang pop up ini nih. Izinkan blokir apa oh di sini nih. Kurang gini. Nah, ini ya. Nah, di sini di apa tuh namanya? Di verifikasi ya, diklik.
Nah, ini juga ada apa tuh reply-nya. Nah, ini kan. Ini udah berhasil. Nah, passwordnya apa tuh namanya? Diganti ya. Nih, diganti passwordnya nanti muncul dan nanti akan minta verifikasi kembali ya. Verifikasi untuk login ulang ketika sudah scan barcode-nya lalu diminta untuk login ulang. Nah, nanti setiap login maka akan muncul ini ya, autentikasi dua faktor. Itu satu contohnya seperti ini ya. Saya skip dulu bentar. Nah, seperti ini ya teman-teman, ketika saya sudah memasukkan email dan password tadi setelah saya login ya. Setelah saya login, maka muncul pop-up ini. Nah, kode ini buka di HP-nya di apa tuh namanya autentikasi dua faktor ya di aplikasi. Nah, langsung lihat ada nomornya ya. Jadi itu kan apa tuh namanya per detik ya. Jadi harus cepat-cepat masukannya. Kalau masih biru, masukkan cepat-cepat. Tapi kalau udah ganti lagi, ganti lagi. Itu. Nah, langsung klik verifikasi. Nah, itu bisa langsung masuk gitu ya. Itu setiap login itu berbeda-beda ininya apa tuh namanya kodenya gitu ya. Jadi satu contoh saya ini kan ya saya lagi buka dulu ini ya autentikasi dua faktor di SSO saya itu di aplikasinya itu bentar ini 12 10 17. Nah, klik verifikasi. No, kan ini udah muncul ya. Ketika muncul pop up ini tinggal tutup aja. Ini saya sudah masuk ke profil karena ini udah ada nih. Nah, ini kan udah muncul. Nah, penugasan ini semua udah muncul. Nah, itu saja ya teman-teman. Nah, apabila terjadi ya, terjadi misalkan Kak gak muncul, muncul di setelah di reset password juga gak muncul gitu ya teman-teman bisa dikontak ke dinas ya untuk minta di-resetkan di bagian untuk QR code-nya gitu ya. Nanti akan muncul otomatis. Itu langsung aja ke bagian dinas, bagian ini ya, bagian data. Nanti juga akan di-resetkan ya. Jadi yang berhubungan Dapodik, ada operator dinas, nah tinggal minta aja. Biasanya langsung ya, itu. Oke, segitu aja ya informasinya. Untuk yang suka, silakan like, komen, dan bagikan. Atau teman-teman punya pengalaman, silahkan untuk dibanjiri komentarnya. Sampai jumpa.